Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Devi Noviatul Inayah dan Titis Emah Nindya. Nah, kami di sini akan membahas tentang sejarah Diamond Model, tokoh dan konsep Diamond Model, langkah-langkah Diamond Model, analisis Diamond Model, dan contoh Diamond Model. Yang pertama, sejarah Diamond Model. Model berlian Porter pertama kali dikenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1990. Diamond Model merupakan sebuah model yang dapat membantu kita memahami dan mengetahui mengapa suatu negara menjadi home base untuk persaingan internasional yang sukses. Tujuan dari Diamond Model ini yaitu untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa industri di beberapa negara mampu bersaing secara internasional dan mampu mempertahankan keunggulan secara kompetitif. Model berlian Porter menjelaskan tentang 4 determinan pokok yang membentuk model berlian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. 4 determinan tersebut adalah kondisi faktor, kondisi permintaan, industri-industri yang berkaitan dan mendukung, dan strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Selain itu juga terdapat determinan penunjang yakni faktor kesempatan dan faktor pemerintah. Perumusan daya saing dalam model berlian Porter pada 1990 diterapkan untuk skala negara, daerah, industri, serta perusahaan individual, baik barang maupun jasa. Model berlian yang disusun oleh Porter sebenarnya merupakan sebuah kerangka terkait daya saing perusahaan domestik dalam kancah persaingan internasional yang kemudian memberi nilai terhadap suatu negara. Diamond Model merupakan sebuah metode yang dapat membantu untuk mengetahui competitive advantage dari sebuah negara dengan menggunakan faktor kondisi, faktor permintaan, faktor industri terkait, faktor struktur, dan rivalitas industri. Yang kedua yaitu tokoh dan konsep Diamond Model. Diamond Model dan konsep menurut Porter 1990, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri, melakukan inovasi, dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh daya saing karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari daya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Dalam teori Porter ini juga menyatakan Diamond Model yang terdiri dari 4 determinan, faktor-faktor yang dapat menentukan atau national competitive advantage. Poin utama dari Diamond Model, Porter mengemukakan model penciptaan daya saing yang self-reinforcing, di mana persaingan domestik menstimulasi tumbuhnya industri dan secara bersamaan membentuk konsumer yang maju atau sophisticated yang selalu menghendaki peningkatan dan inovasi. Porter menjelaskan hubungan antara film, industri, country, serta bagaimana hubungan ini dapat mendukung negara dan sebaliknya. Berdasarkan prinsip Porter menyatakan ada 3 strategi generik, yaitu differentiation, overall cost leadership, dan fokus. Menurut Porter, strategi perusahaan untuk persaingan dalam suatu industri terdapat berbeda-beda dan dalam berbagai dimensi. Porter mengemukakan 13 dimensi yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam bersaing, yaitu spesialisasi, identifikasi merek, dorongan versus tarikan, seleksi saluran, mutu produk, kepelaporan teknologis, integrasi vertikal, posisi biaya, layanan, kebijakan harga, level rank, hubungan dan perusahaan induk, hubungan dengan pemerintah. Di dalam teori persaingan, ada suatu teori dari Michael Porter yang sangat terkenal pada saat menganalisis persaingan atau kompetisi analisis. Teori tersebut sangat terkenal dengan istilah Porter 5-Forge Model. Intinya sebenarnya Porter menilai bahwa perusahaan secara nyata tidak hanya bersaing dengan perusahaan yang ada di dalam industri saat ini. Analisis yang bisa digunakan sebuah perusahaan adalah siapa pesaing langsung perusahaan tersebut dan akhirnya mereka terjebak dalam competitor oriented, sehingga tidak mempunyai visi pasar yang jelas. Dalam 5-Forge Model digambarkan bahwa kita juga bersaing dengan pesaing potensial kita, yaitu mereka yang akan masuk, para pemasok atau supplier, para pembeli atau konsumen, dan produsen produk-produk pengganti. Selanjutnya, langkah-langkah Diamond Model. Diamond Model dipengaruhi oleh faktor-faktor penyusun daya saing yang dapat diidentifikasi secara deskriptif berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan model berlian Porter atau Porter Diamond Model. Komponen daya saing yang diidentifikasi meliputi kondisi faktor, kondisi permintaan, struktur strategi persaingan, industri terkait, dan industri pendukung, faktor pemerintahan, dan peran kesempatan. Kemudian jenis-jenis strategi yang digunakan untuk menginventarisasi kondisi kelembagaan sehingga dapat ditentukan
Prioritas utama harus diselesaikan lembaga sesuai kondisi dan kepentingan lembaga. Penjelasan dari masing-masing strategi adalah sebagai berikut, ada empat macam. Yang pertama, competitive advantage, yang kedua, mobilization, yang ketiga, investment, dan yang terakhir, damage control. Kemudian, analisis Diamond Model. Menurut Porter 1990, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut kompetitif. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. Perusahaan memperoleh daya saing karena tekanan dan tantangan. Perusahaan menerima manfaat dari adanya persaingan di pasar domestik, supplier domestik yang agresif, serta pasar lokal yang memiliki permintaan tinggi. Dalam teori Porter juga menyatakan Diamond Model terdiri dari 4 determinan, faktor-faktor yang dapat menentukan National Competitive Advantage atau NCA. Terdapat 4 atribut. Yang pertama, faktor kondisi, yang kedua, faktor permintaan, yang ketiga, industri terkait dan industri pendukung. Dan yang terakhir, persaingan struktur dan strategi perusahaan. Menurut Porter 1990, dalam era persaingan global, saat ini suatu bangsa atau negara yang memiliki competitive advantage of nation dapat bersaing di pasar internasional apabila memiliki the Four Diamond Framework atau 4 determinan daya saing Porter. Dari Porter's Diamond Model di atas merupakan sumber-sumber utama keuangan competing suatu negara karena menurut Porter daya saing erat kaitannya dengan keuangan kompetitif. Kondisi faktor di sini adalah sumber daya resource yang dimiliki suatu negara atas 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya alam, yang ketiga, sumber daya teknologi, yang keempat, sumber daya modal, dan yang terakhir, sumber daya infrastruktur. Kemudian ada contoh Diamond Model. Terdapat beberapa contoh dari Diamond Model, diantaranya yang pertama, faktor kondisi, contohnya yaitu perusahaan domestik yang bekerja di bidang iptek dan perusahaan yang bekerja di bidang pengelolaan minyak bumi, misalnya Playground dan perkebunan The Arab Saudi yang bergantung terhadap sumber daya alam, yakni minyak. Jepang yang cenderung lebih memanfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Yang kedua ada faktor permintaan, contohnya yaitu permintaan barang dan jasa yang lebih berkualitas dan perusahaan yang harus berinovasi karena hal tersebut dapat menarik pelanggan, misalnya bisnis resto atau kafe domestik. Semakin variatif dan inovatif perusahaan, maka permintaan pelanggan juga semakin besar, misalnya Shopee atau Singapura dan Tokopedia Indonesia. Kemudian yang ketiga, industri terkait dan industri pendukung. Contohnya yaitu dari supplier ke supplier lainnya, BUMN, yang bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dalam bidang migas dan pelabuhan dan telekomunikasi. Yang keempat, persaingan struktur dan strategi perusahaan, contohnya yaitu persaingan antar UMKM menghadapi persaingan perusahaan lokal di Indonesia saat ini semakin meningkat. Oleh sebab itu, perusahaan harus unggul dalam merebutkan faktor-faktor produksi. Dalam hal persaingan domestik, semakin intens persaingan domestik, maka akan semakin banyak perusahaan yang benar-benar didukung untuk berinovasi. Misalnya, industri mobil Jepang dengan persaingan ketat antara Nissan, Honda, Toyota, Suzuki, Mitsubishi, dan Subaru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.